Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, yang sama-sama kita takdimi Yang Mulia Bapak Haji Fandi SAG MHI, yang saya hormati segenap para kasih di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, hadir kasih Bimas Islam, kasih penyelenggara haji dan umroh, yang juga saya hormati Ketua APRI beserta segenap pengurus, dan juga segenap para kepala KUA dan penghulu yang hadir, Master of Ceremony yang luar biasa, malaikatnya masih ada insya Allah. Kalau tidak disebut nanti acaranya buyar. Dan juga yang saya hormati segenap para ASN, baik CPNS dan juga P3K di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sampang, segenap para panitia yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini dengan senantiasa kita melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk kecintaan, kerinduan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak dan ibu yang saya hormati, tikel abdina pandek sebating masuk saja. Yang Jambi sudah bisa bahasa Madura ya. Jambi ada ya. Eki. Oh iya. Kita ada tenaga SDM CPNS dari Jambi yang ditempatkan di KUA Ketapang. Status beliau masih single. Saya begitu beliau masuk di Sampang, saya sudah mewakafkan tenaga saya untuk siap menjadi marketingnya beliau. Jadi yang mungkin juga masih single, mbak-mbak, bukan ibu-ibu ya, mbak-mbak bisa menghubungi 081 332 687 209. Itu nomor Kasubag TU. Para bapak dan ibu yang saya hormati, pandai masuk stajah, etempeng lanceng masuk separuh. Jadi komitmen kita, saya mungkin hanya sebentar saja. Kalaupun kemudian merasa agak lama, berarti ada mindset yang harus kita rubah. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal dalam konteks Abdinah sebagai Kasubag TU, sebagai istri dari Bapak Kepala Kantor. Makanya saya selalu berpenampilan fresh, terus kemudian harum, supaya suaminya tidak selingkuh. Bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin ajunan sudah sering mendengar atau mungkin sudah mengamati dan menganalisa core value ASN. Nggak tahu ya. Lakaran sekali toh menabi kita gajian. Belum sadar bahwa saya sudah ASN. Karena belum ada notifikasi malam tanggal 1 masuk. Padahal sejatinya ketika kita sudah dilantik, meskipun secara virtual, maka ajunan sudah beralih status dari PPNPN menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ada core value dari ASN yang sudah sering kita dengar, kita baca. Core value-nya adalah berakhlak.
Singkatannya, BER itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik, pastinya harus memiliki sifat, memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sangat tidak mungkin Kementerian Agama yang secara administratif dinilai oleh Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan sudah berkali-kali kita WTP, wajar tanpa pengecualian, sehingga Kementerian Agama diberikan reward berupa tunjangan kinerja. Berbeda mungkin dengan beberapa kementerian atau lembaga yang lain. Nah, ini karena secara administratif Kementerian Agama tidak diragukan lagi berhak untuk diberikan reward. Tapi itu kemudian akan menjadi impossible ketika pelayanan kita tidak maksimal. Ada tamu misalkan, dia tidak terlayani dengan baik, maka itu akan menjadi bumerang bagi Kementerian Agama. Lah, ini menjadi core value dari kita sebagai ASN. Berakhlak, berorientasi kepada pelayanan. Kemudian A-nya adalah akuntabel. Akuntabel berarti siap dan berani untuk dipertanggungjawabkan. Niatkan diri kita sebagai ASN yang memang betul-betul berintegritas, betul-betul memiliki tanggung jawab. Itu makna dari akuntabel. Kemudian H adalah harmonis. Sering kami menyampaikan suatu kantor atau institusi atau bahkan kementerian, sukses sendiri itu sudah biasa. Tapi ketika kita sukses secara bersama-sama, maka itu menjadi hal yang luar biasa. Maka dibutuh keharmonisan. Harmonis sesama P3K, harmonis kepada penyuluh, kepada kepala KUA, kepada Kasih Bimas, dan kasih-kasih yang lain, ingki cek kelopai kasubag dan kepala kantornya. Kemudian kayaknya yang akhlak K berikutnya adalah kompeten. Kompeten ditunjukkan pada hari ini, Mak. Ajunan luar biasa. Saya kaget, Pak Ketua APRI. Wah, ternyata ASN kita sudah lengkap dengan pirantinya. Laptopnya sudah lengkap. Meskipun setelah saya screening, pada saya itu ada apa itu kode simak BMN-nya kena kan sih. Ada DIR lah, daftar inventaris ruangan di situ. Ada yang bahkan berlabel Nahdlatul Ulama di situ ada. Ini saya heran. Hebat betul. Saya merasa bangga. Wah, ternyata ASN di KUA itu luar biasa, Pak. Masuk laptopnya sudah lengkap. Engki berdecukan kala datang terakhir, laptop betah, cocok tak betah. Wah, gimeng nyari saya cocok. Tadi saya cocok kemana? Kalau ada yang belum punya laptop, Koperasi Bahagia siap memfasilitasi. Segera daftar. Nanti ada ketua dua, Kesam Heri Adita. Cek kebeter, Mak. Jadi kompeten. ASN harus betul-betul upgrade. Termasuk sekarang ini kita berkumpul di Hotel Bahagia dalam rangka meningkatkan kompetensi. Karena kalau tidak sekadintoh, maka Kementerian Agama akan tertinggal. Beberapa medsos sudah mempublikasikan Kementerian Agama, Kiai Menteri Agama kita menjadi menteri favorit nomor 1. Kementerian Agama menjadi kementerian yang
9 kali berturut-turut WTP. Wah, luar biasa, Pak. Jadi ini kalau tidak disupport dengan kita meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN, maka hal itu akan mundur alon-alon, atau bahasa saya muntaber, mundur tanpa berita. Kemudian berikutnya adalah L, loyal. Kita harus loyal kepada Kementerian Agama, kepada pimpinan kita. Bentuk loyalitasnya adalah bagaimana all out dalam mengabdi, dalam bekerja. Ada tugas yang diberikan, itu berarti disimpulkan bahwa pimpinan kita sudah mengetahui kapasitas kemampuan dari ajunan yang diberi amanah tugas tersebut. Jadi harus loyal, Pak. Kemudian setelah akhlak, A-nya, A yang kedua adalah akhlak ya. A yang kedua adalah adaptif. Kita harus cepat berubah. Sudah diketahui bersama, era sekarang sudah sangat berbeda. Kalau dulu masih manual, nulis. Sekarang sudah era digital. Pelaporan kinerja kita sudah berbasis elektronik, absensi kita sudah berbasis elektronik. Meskipun lebih pintar usernya. Nanti sekadar bocoran bahwa ke depan absensi dengan pusaka ini akan diintegrasikan dengan wajah, face print. Jadi selain GPS nanti ada face print. Mungkin Pak Kun bentaran teng sampang ya orang. Makin canggih. Kemudian akhlak K yang terakhir adalah kolaboratif. Kementerian Agama ini kementerian yang super power, Pak. Lengkap. Sertifikasi wakaf, sertifikasi produk halal. Lah ini kalau kita tidak kolaborasikan, karena terus terang abdinya sebagai kasubag, ex officio sebagai ketua satgas halal. Ini kemudian kalau tidak kita kolaborasikan dengan stakeholder yang ada, dengan dinas disperindak, dengan KUA, dengan penyuluh, yang kemudian pemerintah sudah menetapkan September 2026 semuanya sudah wajib halal misalkan. Lah ini kemungkinan di Sampang kemarin kami mencoba untuk berkoordinasi dengan Disperindak, itu masih di angka 30% UMKM yang sudah berlabel halal. Butuh akselerasi atau percepatan 70% sampai dengan September 2026 untuk kita bisa mencapai target yang telah ditentukan. Lah ketika kemudian UMKM atau penjual pedagang mikro, beliau karena ketidaktahuannya Oktober 2026 tidak boleh menjual karena tidak berlabel halal. Saya panglo pakun kemenang mak kita. Duh remre mak tiba-tiba tak oleh ajualan dan sebagainya. Kita lah orang metu mak ajunan. Maka ini butuh kolaborasi. Tidak hanya dalam proses label sertifikasi halal, semuanya. Itu adalah core value dari ASN berakhlak. Lah untuk mewujudkan berorientasi pada pelayanan, maka saya berharap mulai hari ini ayo seluruh ASN baik CPNS ataupun P3K kita membiasakan dengan 3S. S yang pertama adalah senyum simetris. Senyum simetris diartikan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 3 Muntelo jam abid himin ya. Tak kok pas aduh yang KP 3 kawal stroke. Pas ngadin tuh lo jam dianggap stroke cukup 3 detik saja. Senyum simetris. Biasakan bangun pagi sebelum berangkat, bangun pagi langsung senyum, Pak.
Dan itu sudah dibuktikan menurut riset. Seseorang yang ketika dia bangun pagi senyum, happy, bahagia, sampai dengan jam 10 saja, jam 10, maka dipastikan seharian, sisa waktunya, sisa harinya adalah akan bahagia. Tapi beda ketika bangun tidur lenyerenggih mak, obuh ceket edung lenyerenggih, itu dipastikan full seharian pasti akan nyerenggih terus mak. Makanya saya selalu senyum, awet muda mak. Lah ini modal kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Senyum, ajunan ketika ke bank, baik ke BSI, ke BRI, ataupun ke koperasi, pasti senyum Pak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Nah ini yang harus kita biasakan, senyum simetris. Kemudian S yang kedua adalah salam sapa. Jadi saya berharap ayo kekompakan ini terus ditingkatkan. Kita rajut ketika ketemu di kantor, ketemu dimanapun. Oh, ya kita harus bersapa. Assalamualaikum, katin apa saya? Alhamdulillah. Gimana? Tukin sudah masuk misalkan. Dan S yang ketiga adalah kita ini adalah sahabat sejati. Jadi bergandengan tangan untuk mewujudkan visi misi Kementerian Agama. Satu komando ada di Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Yang ini akan terbreakdown. Gambarannya sama dengan e-kinerja. E-kinerjanya Bapak Kepala Kantor ada sekian indikator, di breakdown ke Kasih, ke Kasubat, di breakdown ke KUA, di breakdown ke ASN. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka harapan saya selain 3S, ada 3 harapan. Yang pertama, kita harus berorientasi kepada publik. Bahasa Madurana public oriented. Publik inginnya apa? Kita harus menyesuaikan. Publik ingin cepat misalkan, kita yang harus menyesuaikan. Jangan sampai publik mengikuti ritme kita. Itu terbalik Pak. Itu era lama. Dan dunia saat ini sudah tidak bisa kita hindarkan. Dalam dunia kita itu sudah terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama golongan kolonial. Ini yang mungkin tidak fasih terhadap digital. Golongan yang kedua adalah golongan milenial yang sudah mulai terbiasa menggunakan gadget, terbiasa menggunakan alat-alat yang berbasis elektronik. Dan golongan yang ketiga adalah Gen Z yang mungkin hadir, yang ada di sini tidak ada yang masuk kategori Gen Z. Tapi ketika ada publik, ada customer, ada masyarakat, dia masuk kategori Gen Z, ya kita harus menyesuaikan. Jangan sampai sampai anda baca pohon pula, tidak seperti itu. Kita sudah berbalik mindsetnya, public oriented. Apa keinginan dari masyarakat ya harus kita ikuti dengan tidak mengurangi atau keluar dari rule of the game-nya, aturan permainannya, regulasinya. Kira-kira begitu. Harapan yang kedua, kita harus adaptif. Karena kalau tidak adaptif, kita ketinggalan. Era sudah sangat cepat, super dinamis. Kadang berubah, termasuk kemarin proses haji dan sebagainya. Ada sirk, ada syarikah dan sebagainya. Ini kan kita harus adaptif. Lalu harapan yang terakhir, ya kita ingin kehadiran ajunan stajah 710.000 P3K se-Indonesia di Kementerian Agama. Ini betul-betul menjadi spirit baru di Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Kami rasa itu nanti secara detail berkaitan dengan e-kinerja, insya Allah kita hadirkan
beliau Bapak Muhammad Hussein Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator kepegawaian untuk memberikan pencerahan kepada ajunan. Apa sih, bagaimana sih kinerja? Kami rasa cukup. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat dan sukses. Ajunan sudah menjadi bagian keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Harapan kami, ajunan harus bangga kepada Kementerian Agama. Jangan cederai marwah Kementerian Agama. Kementerian Agama sangat berbeda dengan kementerian yang lain. Kalau diibaratkan lembar putih, itu adalah Kementerian Agama. Tapi ketika ada satu titik warna hitam saja, maka lembar putih yang lebih besar itu tidak akan kelihatan. Yang terlihat hanya noda titik hitam. Nah, itulah Kementerian Agama. Jadi ayo bersama-sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, saya berharap kehadiran ajunan menjadi spirit baru, menjadi semangat motivasi baru dari kita. Kita sudah harus berubah. Kalau kemarin dengan status PPNPN mungkin kekuatan kerja kita hanya di angka 60 km misalkan kalau diukur. Nah, sekarang kita sudah harus full power. Ajunan sudah berstatus ASN. Sudah harus berubah. Pola kerja, ritme kerja, metode dan sebagainya itu sudah harus diubah menyesuaikan dengan kita sebagai aparatur sipil negara. Termasuk saya biasa sarongan. Ya, ke depan tidak apa-apa bawa sarung untuk sholat misalkan, karena abdi juga menabi sholat pakai sarung. Tapi ketika kita melayani, itu sudah harus berpenampilan gestur kita sebagai aparatur sipil negara. Kami rasa cukup. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nyawana seborah atas segala kekurangan dan kehilafan. Mungkin ajunan juga kurang merasa puas, karena terus terang, karena saya bukan alat pemuas. Nanti yang kurang puas bisa dipuaskan di rumah masing-masing. Ini Pak Sekretaris bermalam ya pesertanya. Alhamdulillah. Misalkan kamar hotel penuh, Kasubag TU menyiapkan kamar berkelas. Nanti bisa di Man Sampang, bisa di MTSN 1 Sampang gitu ya. Jadi selamat luar biasa kepada ajunan sejen. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.